Teman-teman boleh on cam. Oke, langsung aja Ibu buka ya. Hari ini kita presentasi faktor kimia debu. Nah, untuk kelompok 3 ya, kelompok 3 yang akan maju, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya dan makalah kelompoknya. Oke, Ibu persilakan kepada yang presentasi. Baik, sebentar ya. Dan informasi untuk setelah ini kita UTS ya, minggu depan ya. Ya, dipersiapkan teman-teman karena di esai mungkin akan banyak hitungan dan hampir semuanya hitungan. Jadi teman-teman harus memahami hitung-hitungan ya dari materi-materi sebelumnya yang sudah Ibu bagikan. Baik, silakan kepada yang presentasi. Ibu izin. Oke, baik. Silakan. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah, Bea. Belum ada suaranya yang presentasi atau belum dimulai ya? Ya, boleh mulai, Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang faktor kimia debu. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bella Apriliani, kemudian ada Miftah Al-Baihaqi, lalu ada Putri Hidayah, dan Keti Dayana. Pertama-tama ada pengertian dari debu sendiri. Debu merupakan faktor bahaya kimia yang bersifat partikel padat yang dihasilkan oleh proses alami atau proses mekanis seperti pemecahan, penghalusan, penggilingan, penghancuran, atau pemukulan, ataupun peledakan terhadap bahan. Kemudian menurut Mine Safety and Health Administration mendefinisikan debu sebagai padatan halus yang tersuspensi di udara atau airborne yang tidak mengalami perubahan secara kimia ataupun fisika dari bahan padatan aslinya. Kemudian ada klasifikasi, yaitu ada respirable dust, debu atau partikel yang cukup kecil yang dapat masuk ke dalam hidung sampai pada sistem pernapasan bagian atas dan masuk ke dalam paru-paru bagian dalam. Kemudian ada inhalable dust, debu yang bisa masuk ke dalam tubuh akan tetapi terperangkap atau tertahan di hidung, tenggorokan, atau sistem pernapasan bagian atas. Ukuran inhalable dust berdiameter kira-kira 10 mikron. Kemudian ada total dust, semua airborne partikel tanpa pertimbangkan ukuran dan komposisinya. Lalu dampak yang timbul ada bahaya kesehatan, penyakit pernapasan di tempat kerja, iritasi pada mata, telinga, hidung, dan tenggorokan, kemudian iritasi pada kulit, resiko dust explosion dan kebakaran, merusak peralatan, mengganggu penglihatan, lalu bau yang tidak enak, masalah bagi komunitas sekitar pabrik. Lalu ada dampak kesehatan yang timbul, tidak semua debu memberikan dampak kesehatan dengan level yang sama. Hal tersebut tergantung pada faktor-faktor berikut ini, yaitu ada komposisi debu, yaitu kimia, mineral, lalu konsentrasi debu berdasarkan berat, berdasarkan jumlah, dan fibrous atau spherical.
Lalu ada lama paparan yang berlebihan atau waktu yang lama terhadap respirable dust yang berbahaya dapat menyebabkan penyakit pernapasan yang disebut pneumoconiosis. Beberapa jenis penyakit pneumoconiosis adalah ada silikosis, black lung atau paru hitam, asbestosis. Kemudian akan dilanjutkan oleh Putri Hidayah. Selanjutnya ada pengendalian debu. Pengendalian debu atau dust control adalah proses pengurangan emisi debu yang menggunakan prinsip-prinsip engineering. Ada 3 sistem pengendalian paparan debu terhadap pekerjaan, yaitu yang pertama ada pencegahan. Pencegahan terjadinya debu di area kerja juga dapat diterapkan, meskipun dalam proses produksi yang massal, di mana bahan baku atau produk yang digunakan menghasilkan debu, maka tentu saja sistem pencegahan hampir tidak mungkin dilakukan. Namun jika proses tersebut dirancang secara baik untuk minimalkan. Lalu selanjutnya ada sistem kontrol. Setelah semua usaha pencegahan dilakukan secara maksimal dan jika masih terdapat debu dari proses tersebut, maka barulah dilakukan pengendalian atau pengontrolan terhadap debu tersebut. Beberapa teknik pengendalian yang dapat dilakukan adalah seperti dust collection system, sistem dust suppression system, dan airborne dust capture through water spray. Lalu selanjutnya dilusi atau isolasi. Untuk mengurangi konsentrasi debu yang ada di udara dengan mengilusi udara berdebu dengan udara tidak berdebu atau bersih. Ya, secara umum sistem ini masih kurang baik untuk kesehatan karena debu pada dasarnya masih terdapat di udara. Akan tetapi sistem ini juga digunakan jika sistem lain tidak diizinkan untuk digunakan. Teknik isolasi teknik ini adalah dengan cara memisahkan pekerja dengan udara yang terkontaminasi. Pemisah bisa dilakukan dengan mengisolasi pekerja, kemudian disuplai dengan udara bersih dari luar. Contohnya seperti suplai air system. Oke, next. Selanjutnya ada SNI. Standar nilai ambang batas paparan debu. Itu yang pertama ada dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Pada peraturan ini ditetapkan nilai ambang batas atau NAB untuk kadar debu total di tempat kerja adalah 10 mg per untuk nilai ambang batas debu aluminium tidak disebut secara spesifik dalam peraturan tersebut. Selanjutnya dalam SNI 19.0232/2005 tentang nilai ambang batas zat kimia di udara tempat kerja. Dalam SNI 19.0232/2005 tentang nilai ambang batas NAB zat kimia di udara tempat kerja juga menetapkan nilai ambang batas untuk kadar debu total di tempat kerja adalah 10 mg per ton. Untuk partikel debu telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 13 MN 10/2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di udara lingkungan kerja adalah bahwa NAB kadar debu di udara tidak boleh melebihi 3,0 mg per m. Next. Selanjutnya ada alat pengukur kadar debu. Yang pertama ini ada high volume air sample. Alat ini dapat menghisap udara ambien dengan menggunakan pompa kecepatan 1,1 sampai 7 meter per menit. Partikel debu dengan berdiameter 0,1 mikron mampu masuk bersama aliran udara melewati saringan dan berkumpul pada permukaan serat gelas. Alat ini dapat digunakan untuk mengambil contoh udara dan bila
kandungan partikel debu sangat tinggi, maka waktu saat pengukuran dapat dikurangi. Berikut ini bagian-bagian alat dari high volume air sample. Itu yang pertama ada filter box, yang kedua stainless steel filter, yang ketiga blow motor assembly, yang keempat 7-day mechanical timer, yang kelima elapsed time indicator, yang keenam 24 hour heart recorder, yang ketujuh filter holder gasket, yang ke-8 envelope box of card and manual, yang 9 ada lead box. Okay, next. Selanjutnya juga ada low volume air sample atau LVAS. Alat ini mampu menangkap debu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan dengan cara mengatur flow rate. Untuk flow rate 20 liter per menit dapat menangkap partikel debu dengan ukuran 10 mikron. Debu dapat dihitung dengan mengetahui berat kertas saring sebelum dan sesudah dilakukan pengukuran. Lalu juga ada low volume dust sample atau LVDS. Alat ini juga mempunyai sebuah metode yang sama dan prinsip kerja yang sama dengan alat low meter air sample. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh baik. Selanjutnya adalah alat pengukuran kadar debu. Di sini pengertiannya, alat ini biasanya digunakan untuk mengukur respirasi gas atau RD di udara ataupun debu yang dapat lolos dari filter bulu hidung manusia selama bernafas. Untuk flow rate-nya, rata-rata 2 liter per menit dapat menangkap debu yang berukuran kurang lebih dari 10 mikron. Alat ini yang biasanya digunakan di lingkungan pekerjaan dan diikatkan pada pinggang pekerja. Hal ini dikarenakan ukuran partikel debu yang sangat kecil sekali. Boleh di next? Oke, pengukuran kadar debu di tempat kerja menurut SNI 167058-2004. Alat diletakkan pada titik pengukuran setinggi zona pernafasan. Pengambilan contohnya dilakukan selama beberapa menit hingga 1 jam sesuai kebutuhan tujuan pengukuran, dan kadar debu total yang diukur ditentukan secara gravimetri. Kemudian metode pengukuran paparan debu. Fungsi pengukuran paparan debu adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemaparan debu di suatu wilayah, contohnya di lingkungan kerja. Alat yang digunakan adalah LVAS atau Low Volume Air Sampler, yang dinyatakan sebagai alat untuk mengukur kadar debu lingkungan kerja. Perbandingannya dengan nilai baku mutu kualitas udara serta nilai ambang batas atau NAB yang berlaku menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Boleh di next? Oke. Adapun praktek pengukuran debu di antara lain, yang pertama ada bahan, filter hidrofobik, misal PVC atau fiberglass dengan ukuran pori-pori 0,5 UM, penyangga filter, silika gel, dan juga peralatannya yang pertama ada low volume dust sampler atau LFCS, dilengkapi dengan pompa pengisap udara dengan kapasitas 5 menit, 15 1 menit, dan selang silikon selang teflon. Timbangan analitik dengan sensitivitas 0,01 mg Vinsep. Untuk persiapannya tersendiri, yang pertama, desikator filter yang diperlukan selama 24 jam agar mendapat kondisi stabil. Yang kedua, setelah di desikator selama 24 jam, filter ditimbang sampai diperoleh berat konstan, minimal 3 kali penimbangan sehingga diketahui berat filter sebelum pengambilan contoh. Catatan berat filter blanko dan filter contoh masing-masing berat dengan berat B1 mg dan W1 mg, dan masing-masing filter ditaruh di dalam holder. Filter contoh dimasukkan ke dalam low volume sampler atau
LVAS dengan menggunakan pinset dan tutup bagian atas solder. Boleh di next. Oke, langkah-langkah pengambilan sampel yang pertama, LVAS dihubungkan dengan pompa penghisap udara dengan menggunakan silikon atau teflon. Yang kedua, LVAS diletakkan pada titik pengukuran di dekat tenaga kerja terpapar debu dengan menggunakan tripod kira-kira setinggi zona pernapasan tenaga kerja. Yang ketiga, pompa penghisap udara dihidupkan dan lakukan pengambilan contoh uji dengan kecepatan laju alir udara 10/1/menit. Lama pengambilan contoh uji dapat dilakukan selama beberapa menit hingga 1 jam, tergantung pada kebutuhan, tujuan, dan kondisi lokasi. Next. Halo. Oke. Untuk penimbangan liter sendiri, yang pertama, filter belangko sebagai pembanding dan filter contoh ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik yang sama sehingga diperoleh berat filter belangko dan filter contoh masing-masing B2 mg dan W2 mg. Yang B, catat hasil penimbangan berat filter belangko dan filter contoh sebelum pengukuran. Perhitungan tersendiri ada menggunakan rumus yaitu CW2 dikurang W1 tutup kurung B2 dikurang B1 per V dalam kurung miligram per L, atau C sama dengan W2 dikurang W1 dikurang B2 dikurang B1 per V dikali 10 pangkat 3 miligram per meter pangkat 3, dengan pengertian yaitu C kadar debu total mg per L atau mg per m3, W2 berat filter contoh setelah pengambilan contoh miligram, W1 berat filter contoh sebelum pengambilan contoh miligram, B2 berat filter belangko setelah pengambilan contoh miligram, B1 berat filter belangko sebelum pengambilan contoh miligram. Boleh di next. Oke, untuk analisis hasil pengukuran akan disampaikan oleh Katri. Baik, analisis pengukuran, bandingkan hasil kadar debu total bahan dengan nilai ambang batas bahan tersebut yang ada pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 70 tahun 2016 tentang standar persyaratan kesehatan lingkungan industri. Di sini ada, seperti kita lihat, ada lampiran A. Contohnya ada lampiran B. Next. Oke, di sini ada videonya teman-teman. Untuk cara penggunaan alat low volume air sampler. Suaranya belum kedengaran, emang nggak ada bagaimana? Sebentar, Ibu. Udah ada suaranya belum Bu, tadi? Sudah ada keluar tadi suaranya. Ayo.
Oke, baik. Sudah selesai ya presentasinya ya? Kesimpulan adalah, Oh, iya masih. Bu, Ya, silakan baca kesimpulannya. maaf Bu, mungkin agak jaringannya agak ini ya, gangguan ya Bu. Baik, kesimpulan di sini adalah subpartikel benda padat di udara, butiran debu dihasilkan oleh pekerjaan yang berkaitan dengan gerinda, pemburuan dan penghancuran pada proses pemecahan bahan-bahan padat. Ukuran besar dapat dilihat oleh mata telanjang kita 1/20 mm sampai pada tidak kelihatan. Debu yang tidak kelihatan berada di udara untuk jangka waktu tertentu dan hal ini membahayakan karena bisa masuk menembus ke dalam tempat. Next. Di sini ada sumber atau referensi. Next. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 3 ya. Udah presentasi dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 1, 2, dan kelompok 4 untuk bertanya terkait presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Tuh, Zidan nggak ngomong, nulis di chat. Saya dari kelompok 1, bagaimana tahapan hierarki pengendalian bahaya debu pada tempat kerja? Hierarki pengendalian debu. Ibu, saya mau tanya dari kelompok 2. Ya, silakan. Siapa? Kartika. Iya, saya dari si Kartika dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana penggunaan APD untuk pekerja yang bekerja di industri yang udaranya banyak mengandung debu? Baik, Ibu, kita tampung dulu ya, Bu. Izin mau bertanya ya. Yuk, silakan. Nuri dari kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Oke. Pertanyaannya, mengapa sih paparan debu tuh yang secara langsung tuh sangat berbahaya? Kenapa paparan debu secara langsung sangat berbahaya? Baik, makasih pertanyaannya teman-teman. Ibu boleh kami diskusi dulu sebentar? Boleh, silahkan. Baik. Sambil menunggu, kita nanti akan Ibu share juga terkait materi dari Ibu terkait debu, sama nanti juga akan ada sedikit video ya. Sebelum kita tutup sesi pertemuan kita nanti, tapi kita dengarkan dulu jawaban dari teman-teman yang presentasi. Nah, mungkin minggu depan jeda UTS dulu, baru nanti kelompok 4 ya. Iya, Ibu.
Baik, mungkin salah satu dijawab dulu pertanyaannya oleh perwakilan kelompok. Baik, Ibu, saya akan jawab pertanyaan dari uh, Liu. Ya, Bella dari Nuri ya. Dia dari Nuri Prismaliani. Tadi pertanyaannya mengapa paparan debu langsung sangat berbahaya. Dalam kondisi yang tertentu, debu juga merupakan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian besar. Tempat kerja yang prosesnya mengeluarkan debu dapat menyebabkan kurangnya kenyamanan kerja, gangguan penglihatan, gangguan fungsi paru-paru, bahkan dapat menimbulkan keracunan umum. Seperti pada contohnya ada di PT SCG Ready Mix di Bandar Lampung, merupakan salah satu pabrik yang mengeluarkan debu dan juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Dikarenakannya adanya polusi udara, debu yang keluar dari PT tersebut mengganggu pengendara yang melintas, terus cerobong asap perusahaan yang diketahui memproduksi beton untuk bangunan dan sebagainya. Jadi dampak dari debu pabrik tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan dari warga sekitar gitu. Gimana, Liu? Iya, cukup Bella, terima kasih. Sama-sama, Nuri Prismaliani. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang dari kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, Bu, izin menjawab dari pertanyaannya Kartika Putri. Yaitu bagaimana penggunaan EPD untuk pekerja yang bekerja di industri yang udaranya banyak mengandung debu. Baik, salah satu yang digunakan dalam penggunaan APD pada pekerja tersebut salah satunya adalah masker untuk melindungi dari debu atau partikel-partikel yang lebih kasar yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Pemakaian masker oleh pekerja industri yang udaranya banyak mengandung debu merupakan upaya untuk mengurangi masuknya partikel debu dalam saluran pernapasan. Dengan mengenakan masker, diharapkan pekerja melindungi dari kemungkinan terjadinya gangguan pernapasan akibat terpapar udara yang kadar debunya tinggi. Walaupun demikian juga, pemakaian masker juga nggak menjamin sih bahwa dengan menggunakan masker seorang pekerja di industri akan terhindar dari kemungkinan terjadinya gangguan pernapasan. Kebiasaan menggunakan masker yang baik merupakan cara aman bagi pekerja yang berada di lingkungan kerja berdebu untuk melindungi kesehatan. Itu jawabannya. Gimana Sri Kartika Putri? Cukup, Peh. Kasih ya, Peh. Terima kasih. Kasih. Lanjut. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Zidan. Pertanyaannya adalah bagaimana tahapan hierarki pengendalian bahaya debu pada tempat kerja? Menurut kelompok kami yang sudah mendiskusikan, ada antisipasi dan pengenalan, pemegang IUP dan IUPK. IUP operasi produksi khusus untuk pengelolaan dan atau pemurnian, dan IPR mengantisipasi dan mengenali bahaya debu dan karakteristiknya termasuk jenis, bentuk, dan ukurannya di setiap area kerja. Dan juga ada evaluasi, pengukuran, dan penilaian di
dilaksanakan secara berkala yang dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh pihak lain yang sudah terakreditasi yang melibatkan petugas higien industri yang berkompeten dalam pengelolaan lingkungan kerja. Persyaratan konsentrasi debu pada setiap lingkungan kerja termasuk jenis alat yang digunakan, ukuran butiran debu yang dihitung, metode analisis, dan nilai ambang batas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang diakui. Dan juga ada pengendalian dilakukan mengacu kepada hierarki pengendalian dan paling sedikit mencakup mengambil langkah-langkah untuk mengurangi timbulnya debu pada waktu melakukan pemboran, peledakan, pemecahan biji atau batuan dan pada pekerjaan lain di pertambangan, serta membuat peraturan perusahaan untuk meredam atau untuk mengendalikan. Dan juga debu yang mudah terbakar dibersihkan dan tidak terakumulasi pada permukaan peralatan listrik, bangunan atau fasilitas lain. Akumulasi debu yang mudah terbakar di udara dicegah agar tidak mencapai jumlah yang berbahaya. Jadwal pembersihan dan pembuangan tumpukan debu yang sudah terbakar ditempatkan dan dilaksanakan. Dan juga ada pada setiap pembuatan biji atau batuan ke dalam truk atau pemindahannya pada setiap tempat kerja dibasahi dengan air atau ditutup dengan baik untuk mencegah terbangnya debu ke udara. Peralatan yang digunakan untuk mengurangi debu hanya dapat dioperasikan atau dipindahkan oleh petugas yang berwenang. Dan juga perlindungan terhadap pekerja dari udara kotor yang berbahaya sedapat mungkin dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran mengeluarkan debu dengan kipas angin isap atau melarutkan dengan udara bersih, dan juga membuat peraturan perusahaan tentang pengendalian debu pada setiap tempat kerja seperti tempat pemuatan dan penimbunan, tempat pemindahan bahan, pengolahan, atau pemurnian, tren on, pecahan, dan jalan-jalan angkut. Dan juga memuat peraturan perusahaan tentang ventilasi mekanis untuk daerah kerja yang udaranya tidak mengalir, terowongan buntu, dan tempat lain yang ventilasinya kurang, dan juga menggunakan alat pelindung pernapasan yang sesuai rencana pemilihan alat, perawatan, pelatihan, pengawasan, pembersihan, dan penggunaannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang diakui. Mungkin itu dari kelompok kami untuk jawabannya. Bagaimana Zidan? Udah cukup jelas? Iya, cukup, Bu. Cukup ya? Sudah melingkupi dari apa aja hierarki pengendalian itu? Pencegahan secara substitusi yang tadi mungkin tadi perlu dijabarkan saja untuk kelompok 3 ya terkait hierarki pengendalian. Kalau hierarki pengendalian dieliminasi tadi yang proses tadi sudah ada yang masuk tadi dibacakan sama Katri. Eliminasi seperti ini, substitusi seperti ini, engineering controlnya bagaimana gitu kan tadi kan. Nah terus administratif kontrolnya, terus terakhir tadi APD juga udah ada disenggol ya, cuman tidak dijabarkan di bagian mananya tadi untuk pengendaliannya. Mungkin nanti kelompok 3 lebih
jabarkan saja untuk detailnya, misalnya tadi pembasahan debu biar tidak kemana-mana itu salah satu teknik apa? Nah, masukkan di situ. Apakah itu termasuk dalam engineering control nggak? Nah, administratif kontrolnya apa? Mengatur misalnya jadwal pekerja, misalnya yang terpapar debu, dia bagaimana sistem shift kerjanya seperti itu. Oke, paham ya sampai di sini ya untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kelompok lain. Oke, kelompok yang lain ada pertanyaan lagi nggak untuk kelompok 3 terkait paparan tentang faktor kimia debu? Sebelum Ibu masuk ke materi Ibu, ada sedikit tentang faktor kimia debu. Dan juga nanti mungkin akan Ibu tampilkan terkait sampling untuk yang HVAS ya. Tadi kan belum, tadi kan baru yang low ya, yang debu setempat ya. Ini nanti akan Ibu tampilkan video untuk pengukuran HVAS, yaitu biasanya orang kalau pakai HVAS itu untuk mengukur debu 24 jam. Nah, ini biasanya di ambien, di lingkungan udara luar dari lingkungan kerja. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan, teman-teman? Oke, baik. Ibu akan tampilkan. Izin share screen ya. Baik, apakah tampil presentasi saya? Tampil, Bu. Oke, baik. Nah. Ini teknik pengambilan sampel kimia debu ya. Nah, kalau kita bicara kimia debu, tadi teman-teman juga sudah menyinggung dari kelompok 3, debu itu partikel kecil ya. Nah, itu macam-macam. Debu itu macam-macam jenisnya. Terus ada target organ yang akan mengenai ke paru-paru. Dia itu kemana debu yang mau kita periksa itu kita harus tahu dulu. Ini jenis debunya apa. Terus dia debunya yang bagaimana. Nah, ini pengambilan sampel debu muncul nggak nih? Nah, lihat teman-teman lihat. Pengambilan sampel debu itu kita sebelum ukur debu dong di tempat saya gitu misalnya. Ada permintaan seperti itu dari customer. Nah, atau nanti teman-teman kerja di K3 di perusahaan. Saya mau mengukur debu nih dari perusahaan saya, misalnya dia perusahaan peleburan baja atau perusahaan semen misalnya. Kita harus tahu proses dari pabrik tempat kita bekerja itu apa. Nah, dan kita sebagai orang K3 juga harus tahu kita mau mengukur debunya ini berdasarkan apa. Pertama, misalnya berdasarkan lokasi. Debu apa yang mau kita ukur? Debu lingkungan kerja. Nah, debu ambien itu yang di luar 24 jam atau debu personal. Tadi juga dibahas kelompok 3 ya, debu personal yang dipasang di pekerjanya. Nah, berdasarkan ukurannya tadi ukuran dari debunya tadi kan ada debu TSP, total partikulat ya. Terus ada debu PM10, ukurannya 10 mikron. Ada debu PM2,5, ada PM1,
PM itu ukuran debunya, 1 mikron, 2,5 mikron, atau 10 mikron. Nah, ini kalau kita mengukur kita ngambil sampel debu, ada beberapa berdasarkan lokasi, ukuran dari debunya sendiri, dan berdasarkan Permenaker 5 tadi ada target organnya. Di inhalable, yang dihirup. Nah, inhalable tuh yang terhirup. Respirable, yang masuk ke paru-paru. Sampai kemana dia? Sampai ke alveolika. Nah, kita harus tahu tadi organ paru-parunya. Dia masuk sampai kemana? Ke alveoli, ke bronkus, atau ke bronchiolus. Nah, ini kita harus paham. Nah, pengambilan sampel debu lingkungan kerja itu menggunakan ada yang indirect reading, ada yang direct reading. Kalau yang direct reading itu biasanya ada alat dia untuk langsung dibaca. Ada namanya dust track, macam-macam ya untuk alat yang direct reading. Ada juga yang kayak gini nih tadi yang ditampilkan teman-teman, ada HVAS. Nah, kalau HVAS tadi kan dia berapa? Waktu pengukurannya juga harus tahu berapa jam kita mengukur. Tuh. Nah, nih menggunakan filter ukurannya 0,05 mikrometer, metode gravimetri, laju alir udaranya 10 liter per menit. Nah, di SNI ada yang 5 sampai 15 liter per menit. Low volume sample, waktu pengambilan sampelnya ada yang 1 jam. Nah, pengambilan sampel 3 kali. Berapa kali ngambilnya? Di awal, di tengah, dan di akhir shift. Nah, misalnya ada 3 shift kerja. Timbangan, analitik sensitif, dan desikator. Jadi, teman-teman harus tahu bagaimana tahapan selanjutnya setelah mengukur. Nah, ini tadi udah dijabarkan juga sama teman-teman yang kelompok 3. Filter disiapin, masukin desikator 24 jam, timbang filter belangko, ditimbang filter belangkonya, ditimbang filter sebelum samplingnya, filter siap di sampling, terus sampling, ada samplingin filternya masukin ke dalam tempat untuk flow dengan flow 10 liter per menit, terus belangko diletakkan di samping dekat area sampling. Belangko tuh yang nggak dimasukkan ke dalam alat ya, biar untuk comparing aja tadi dalam perhitungan gitu. Setelah filter sampel dan sampling masuk kembali ke dalam desikator. Filter sampel dan belangko ditimbang W2 dan B2 nanti. Nah, ini peralatan yang tadi udah ada videonya juga. Nah, ini tadi rumus sama flow kali time. Ini flow-nya berapa? Waktu pengambilannya berapa? Nah, debu ada macam-macam. Tadi ada debu lingkungan kerja. Debu udara ambien diambil biasanya 24 jam. Berapa lama waktunya dalam debu ambien? Harus ingat, waktu pengambilan sampel debu udara ambien itu 24 jam. Ya. Metodenya tadi dengan gravimetri juga, dia dengan filter, masukin desikator 24 jam, terus baru dipakai untuk sampling, terus baru di sampling 24 jam. Pakai penyedot, pakai pompa. Nah, seperti ini nih contoh peralatannya. Ini namanya HVAS untuk mengukur debu ambien 24 jam. Nah, ada juga tadi debu personal SNI 7325 2009. Nah, ini kalau ini debu personal dipasang di pekerjanya. Berapa lama kita mengambil sampel untuk debu personal? Nah, waktu pengambilan sampel 1 jam. Pengambilan sampel 8 jam atau minimal 6 jam dipasang pada si pekerja. Timbang seperti biasa ditimbang, masuk desikator, terus respirator sampel holder diletakkan di daerah di kerah baju. Nih, di kerah baju si pekerja dekat dengan pernapasannya. Nih, zona pernapasan 30 cm around the nose and mouth. Di sekitar hidung dan mulut. Nih, 30 cm di sini. Perhitungannya sama dengan udara lingkar. Nah, begini dipasang. Oke, nah tadi juga ada beberapa alat direct reading, itu namanya dust track, yang itu untuk bisa menilai, menghitung debu PM10, PM2,5, PM1. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk direct reading.
Nah, ini contoh pelaporan kalau misalnya debu TSP ini hasil sudah perhitungan ya. Hasil ujinya 0,167 dibandingkan dengan NaB-nya 3 miligram per meter kubik. Jadi kalau dilihat dari tabel ini bagaimana hasil pengujian ini? Halo? Teman-teman kenapa off cam semua? Nah, nih kalau misalnya debu TSP hasilnya 0,167. Teman-teman gimana nih? Halo? Kalau hasilnya 0,167 hasil perhitungan, hasil timbang dari debu yang udah kita sampling. NaB-nya 3. Gimana analisa kita? Masih? Di bawah NaB ya, Bu? Nah, masih di bawah nilai ambang batas. Berarti debunya masih tidak melewati nilai ambang batas. Debunya masih sedikit ya, masih oke. Gitu. Baik. Itu tadi yang Ibu sampaikan. Nah, tadi teman-teman juga kayaknya di kelompok 3 udah bicara respirable sama inhalable ya. Tapi tadi nggak menampilkan gambar dari paru-paru ya. Seperti apa sih gitu gambarnya gitu kan. Kalau misalnya nah, kemarin ada presentasi teman-teman kelompok sebelah itu nah, ini teman-teman lihat nggak yang Ibu tampilkan? Terlihat, Bu. Nah, kemarin mereka juga ngebahas gini, ukuran debu sangat berpengaruh terhadap penyakit pada saluran pernapasan. Penelitian ukuran tersebut dapat mencapai target organ sebagai berikut. Nah, ini kalau 5-10 mikron ukurannya, dia itu pada saluran napas bagian atas. 3-5 mikron saluran napas bagian tengah. 1-3 mikron itu udah masuk di permukaan alveoli. Ukuran debu 0,5 sampai 1 mikron itu hinggap di permukaan alveoli selaput lendir sehingga menyebabkan fibrosis paru. Dan ukuran debu 0,1 sampai 0,5 mikron melayang di permukaan alveoli. Gimana sih Bu? Kalau paru-paru kita tuh, nah nih, teman-teman juga harus tahu organ manusia itu paru-paru seperti ini. Dia kanan kiri. Terus ini laring. Ini dari tenggorokan ya. Nah ini tadi. Nah kalau kita bicara tadi dia alveoli, nah ini nih udah bagian terdalam dari paru-paru. Makanya kalau debu semakin kecil ukurannya dan jumlahnya semakin banyak, beratnya misalnya diukur dia melewati nilai ambang batas, maka lama-lama dia akan mengendap di nih bagian terkecil dari paru-paru nih. Nah dia merusak di alveoli, lama-lama jadi fibrosis dan menyebabkan kanker paru. Nah oke. Nah, teman-teman sudah belajar penyakit akibat kerja belum? Di semester ini, Bu. Udah masuk belum tentang penyakit akibat kerja paru-paru? Hah? Sudah belum? Nah, nanti kalau misalnya sambil berjalan teman-teman perhatikan ya pelajaran PAK, penyakit akibat kerja, terutama penyakit akibat paru. Tadi kan disebut juga pneumokoniosis, ada silikosis. Kalau silikosis itu disebabkan oleh debu silika. Biasanya pabrik-pabrik apa aja yang menghasilkan debu silika? Pabrik semen yang memecah batu-batu tuh, dia ada silikanya. Pabrik baja, itu ada silika. Nah, silika partikel terkecil itu bisa masuk ke alveoli. Nah, itu nanti bisa menyebabkan silikosis dan lama-lama juga bisa menjadi kanker paru-paru. Makanya memang kalau misalnya penyakit akibat kerja itu dia diagnosanya itu tidak pada saat itu
tidak cepat. Biasanya orang akan mengalami penyakit itu setelah umur pensiun. Jadi dia ada jangka waktu paparannya itu yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja bagi si pekerja. Oke, nanti PR dari saya teman-teman nanti kalau belajar PAK. Sekarang PAK pelajarannya udah tentang apa aja? Halo? Tentang mempelajari tentang undang-undangnya, Bu. Iya, undang-undangnya apa? Undang-undang nomor berapa? Yang terbaru. Ayo, PAK. PAK apa? Perpres 7 tahun? Ayo dong. 2011 ya, Bu. Hah? Coba, teman-teman searching tuh coba di HP-nya atau di mana? Perpres 7 tahun berapa? 2019. Tentang 2019, Bu. Nah, pada HP canggih-canggih. Perpres 7 2019, penyakit akibat kerja itu yang terbaru. Ada berapa macam jenis penyakit akibat kerja itu? Karena kita mengapa lab K3 itu dia itu ngeling semua sama semua mata kuliah yang teman-teman dapat. Ngeling semua. Higien industri ngeling. Terus penyakit akibat kerja ngeling ke situ. Kebisingan. Nah, misalnya kebisingan. Nah, itu semuanya lab K3 itu ngeling. Sebenarnya ibu itu cuma mengajarkan tentang teknik-teknik pengambilan sampelnya saja. Tidak sampai ke hierarki pengendalian. Itu udah masuknya ke manajemen resiko ya. Manajemen resiko K3. Nah, jadi teman-teman tuh sebenarnya saya cuma ngajar bagaimana teknik pengambilan sampel gitu. Tetapi mau tidak mau karena lab K3 itu sebenarnya udah ini yang terakhir dari semua materi yang teman-teman dapat. Nah, makanya setiap ditanya, ini ada nggak hubungannya sama PAK ini? Terus ada nggak pengendaliannya dengan manajemen resikonya seperti apa? Nah, itu makanya lab K3 itu udah the last deh sebenarnya, udah the last choice dari semua rangkaian materi yang teman-teman peroleh di kuliah. Gitu. Nah, makanya teman-teman harus, walaupun semuanya sambil berjalan, seperti tadi maksudnya PAK belum semua, terus Menris juga masih on, Menris sudah belum? Menris sudah selesai atau baru on the way? Masih on the way, Bu. Nah, semuanya masih on the way ya, Nuria? Iya, betul. Nah, karena semuanya masih on the way, tolong lab K3 jangan dilupakan, karena sebenarnya harus semua dulu, baru lab K3, biar semuanya paham. Tuh, nggak apa-apa. Nah, nanti untuk yang Perpres 7 tahun 2019, tolong teman-teman baca, ya. Nah, ini kita udah masuk ke kimia. Kemarin Ibu pesan apa? Teman-teman tolong buka apa? Kalau udah belajar kimia. Halo? Kemarin. MS? MSDS. Nah, tuh MSDS-nya dibaca. Material Safety Data Sheet. Besok kita setelah UTS kita akan masuk ke bahan-bahan kimia berbahaya. Kita harus baca MSDS. Kalau di Indonesianya, lembar data keselamatan bahan, LDKB. Oke? Ya, teman-teman ya. Teman-teman harus aktif. Jadi teman-teman lulus dari sini tuh kaya pengetahuannya. Baik, sebelum kita tutup, Ibu akan tampilkan video terkait pengujian tentang debu HVAS ya. Perlu nggak? Apa nggak perlu? Boleh, Bu. Boleh, oke. Sudah tampil, teman-teman? Pak Ade. Sudah, Bu. Oke. Ini pengambilan dengan HVLS ya. Yang tadi alatnya sudah ditampilkan teman-teman.
Bu, ini emang nggak ada suaranya ya, Bu? Ya, nggak ada suaranya. Bentar, Mm-mm. bentar. Nggak ngomong, nggak ada suara. Kita ulang ya. Tapi emang nggak ini aja sih. Muncul belum suaranya? Belum diklik ya. Tadi filter VHS-nya sebelum kita sampling, masukkan dulu ke dalam desikator. Desikator menyimpan bahan-bahan kimia kering buat dia stabil ya. Setelah 24 jam desikatornya, debu filter debu untuk yang 24 jamnya kita timbang. Nah, ini adalah timbangan untuk debu ya teman-teman ya. Nah, ini ditimbang nih debunya dulu. Filter debunya ya, filter debu kosong ya. Timbangan analitik. Timbang. Lihat hasilnya. Kemudian ditulis. B1 berapa? Catat bobot filter sebagai W1. Perhitungan di akhir ya, bagaimana cara menghitung gitu. Debu itu ditimbang. Nah, ditimbang. Kan? Nah, dia jadi ditimbang itu sampai konstan. Selisih penimbangannya itu harus besar 4% atau 0,5 miligram. Jadi pokoknya nanti bagian analis ini sudah menyiapkan filter yang akan dibawa oleh tim pengambil sampel. Ya, ini blanko. Jadi filter itu ada filter blanko, ada filter yang untuk disampling. Ini filter blankonya, ini sampelnya. Oke. Ini alatnya pengukuran debu ambien udara 24 jam. Filter tadi ya yang udah disiapkan oleh tim lab dipasang oleh tim pengambil sampel seperti ini di cabin setting alat untuk menyampling VHS-nya. Filter kosong gitu ya.
diambil, dilipat seperti itu, dimasukkan lagi ke dalam tempat atau amplop dari tubuhnya. Sudah selesai pengujian di lapangannya, dan ini ada info lapangan dan info dari sampel. Nanti ini dua-duanya akan ditimbang kembali. Jadi nanti ada hasil yang sebelum dilakukan pengujian. Nah ini dia, dimasukkan ke dalam desikator. Terus dilihatkan timbang filternya. Timbang analytic. Beratnya catat lagi, belangkunya juga ditimbang, sampelnya juga ditimbang, terus nanti masuk ke dalam rumus yang tadi, rumus yang disampaikan oleh kelompok 3 ya tadi ya. Kita hitung berapa memang agak panjang ya proses untuk menentukan dari debu dengan menggunakan metode gravimetri atau dengan menggunakan filter. Oke, baik. Baik, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait, jadi memang prosesnya panjang kalau kita mengukur debu dengan metode gravimetri yang dengan menggunakan filter. Jadi ada preparing yang namanya preparing sampelnya dari tim laboratorium ya, untuk dia menyiapkan filter yang udah ready untuk kita sampling, misalnya bagian lapangannya seperti itu. Nah, setelah dari kita juga masuk lagi ke desikator, dibiarin dulu stabil, baru ditimbang. Berkali-kali ditimbang, 2 kali lah. Tuh. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini tentang faktor kimia debu. Nah, debu juga banyak macam ya. Ada yang gampang terbakar, tadi disampaikan juga ya kan. Debu itu macam-macam. Ada debu silika, ada debu asbes, macam-macam lagi penyakitnya. Asbestosis, silikosis, karena debu kapas, pneumokoniosis. Nah, jadi teman-teman tadi harus tahu apa yang menjadi landasan pengujian dari debu itu. Berdasarkan tempatnya, berdasarkan ukuran debunya, atau berdasarkan target organ yang akan diperiksa, seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang mau disampaikan. Jangan lupa absen untuk teman-teman, karena Ibu udah setting absennya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ada mau ditanyakan terkait UTS? Minggu depan UTS? Soalnya sudah ready? 25+5. Teman-teman baca dengan seksama materi yang sudah Ibu sampaikan. Hitung-hitungannya Permenaker 5 tahun 2018-nya diperhatikan. Udah siap belum UTS? Semua mata kuliah UTS kan ya? Iya, Ibu.
Berarti Sabtu depan jadwalnya UTS full. Biasanya berapa lama Nuri itunya apa namanya waktunya kalau online? Pengumpulannya kan sekarang pakai LMS tuh. Nah, dikumpulinnya, diuploadnya di LMS juga. Nah, kalau itu karena baru ya, Bu. Jadi saya pribadi juga kurang tahu. Tapi katanya soalnya itu ditaruhnya di link LMS itu. Bu, ya, Farah ya? Terus Iya Bu, nanti kalian upload nge-upload jawaban. nge-uploadnya di LMS. Nanti kita yang jawabannya kalau misalnya ada pilihan ganda kayaknya di LMS juga deh Bu misinya. Jadi semua sudah di LMS jadi satu Ibu. Setahu Farah kayak gitu. Ya udah berarti nanti berarti ada waktu dong ya teman-teman ya. Ya kan Ibu, seharian banyak banget matkulnya. Ibu kemarin dibagi jadwal juga tuh yang kelas sebelah dari pagi sampai sore itu semua matkul UTS. Takutnya cuman dikasih waktu. Kalau zaman dulu kuliah kita kan misalnya take home gitu kan. Ujian nih take home. Sampai berapa hari gitu kan. Misalnya dikasih waktu 2 hari. Tuh enak tuh kayak gitu. Nah nanti teman-teman nih misalnya dikasih waktu jam loh. Makanya teman-teman baca bener-bener deh. Apalagi yang hitungan. Nah ayo harus itu. Ngitungnya gitu. Ya tapi nggak susah-susah sih. Lumayan lah ya. Teman-teman pasti bisa lah. Ibu bikin representatif lah. Pokoknya segampang teman-teman memahami. Pokoknya nggak jauh-jauh dari semua materi yang Ibu sampaikan. Makanya teman-teman, semua PowerPoint yang udah Ibu bagikan tuh dibaca. Jangan dijembreng aja dijadiin folder. Dibaca. Terus yang hitung-hitungannya dilihat. Minimal paham. Ini masuknya kemana, terus masukin rumusnya kemana, terus cara ngitungnya gimana gitu. Dari tugas yang kemarin itu ada beberapa yang ngitungnya salah. Kan yang log-log itu udah Ibu kasih tahu tuh, Nuri kasih tahu teman-temannya ngitungnya begini nih. Jangan di log dulu, dihitung dulu, dibagi dulu, baru di log terakhir. Nah, masih ada beberapa yang hasilnya tuh salah. Orang tugas doang bisa nyontek, masa iya salah? Bingung Ibu. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa, belajar ya. Cuman bingung kalau yang hasilnya salah itu kenapa? Apa dia nggak sosialisasi sama temennya? Apa dia nggak nanya gitu loh. Bingung juga sih. Tapi nggak apa-apa. Nah nanti ini kalau gitu nanti teman-teman yang kan masih ada waktu seminggu nih. Coba yang belum ngerasa, ih jawaban aku sama nggak ya sama yang benar? Nah coba tanya. Jangan merasa pede sendiri. Ternyata nanti giliran pas ujian jawabin jawabannya sendiri yang kemarin salah lagi. Sayang, UTS kan nilainya lumayan. Ya. Oke, baik. Kita mau foto dulu atau ada mau yang didiskusiin lagi terkait UTS? Habis UTS kita offline infonya. Nah, jadi teman-teman yang males mandi, tolong dibuang kebiasaan males mandinya dan males bangun pagi. Mulai sekarang berlatih bangun pagi, mandi pagi, dan berangkat ke kampus. Karena setelah UTS kita ada kelas. Enakan online tapi harus masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Nur, kita foto dulu Nuri. Bu, Habis yang itu hiperkas itu gimana, Bu? apanya? Kapan mulainya? Ya udah, Ibu ikut aja dari kampus katanya. Cuman gini, kan Ibu maunya kalau kalian itu udah dapat semua materi. Jadi pas datang ke Hiperkes, teman-teman itu udah nggak cengak-cengok gitu loh. Udah yang, oh iya ini kemarin udah belajar gitu. Oh iya ini kemarin udah dapet materinya gitu. Jadi di sana itu tinggal yang, oh ini alatnya, oh ini cara ngukurnya, oh ini cara meraktekinnya gitu. Bener nggak? Kalau cuman baru dapat setengah, nanti lab, terus yang setengahnya lagi nggak dapat labnya gitu, sayang. Makanya kemarin Mbak Rizka bilang, Bu gimana kalau sebelum UAS? Sebelum UAS, jadi teman-teman udah dapat semua materi, kalau bisa makanya kita jangan ada yang pending-pending belajarnya.
Jadi sebelum UAS kita lab. Nah, UAS teman-teman udah dapet nih, praktek udah dapet, teori udah dapet, praktek udah dapet, tinggal UAS. Ya, jadi udah beres nanti. Enakan gitu atau gimana? Ya kan? Enakan gitu nggak sih? Dapat dulu ya materi semua ya kan? Gimana Miftah menurut kamu? Biar dapat semua dulu sih, Bu. Iya, ya kan? Dapat semua dulu, nanti tinggal ini merakteknya. Nanti teman-teman bagi kelompok, nanti pas di Hiperkes, bagi kelompok, di kelompok ini yang ini dulu, nanti switch gitu. Jadi seharian itu emang praktek. Ya kan? Kayak gitu aja. Karena banyak juga mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain juga seperti itu sih. Mereka maksudnya udah semua materi, datang ke Hiperkes tuh udah bener-bener yang prakteknya. Gitu. Jadi dapat semua. Ya. Oke. Kita foto. SS. Ardi mana mukanya? Kok ada rumput-rumput doang? Oke. Screenshot ya. Yuk yang mau gaya boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak ya, teman-teman. Semua jangan lupa belajar. Pokoknya Ibu pesankan, esainya semuanya hitungan. Jadi teman-teman harus fokus. Nah, terutama kemarin yang materi pencahayaan. Siapa kelompok siapa? Zidan. Ibu baca tuh, belum dibenerin. Masih Kepmenkes. Pencahayaan, ngitungnya, kemarin Ibu bilang gimana? 1 titik berapa kali dihitung? Sesuai SNI-nya. Misalnya nih ya, bentar, sebelum kita tutup ya, kita bahas sedikit pencahayaan ya. Gimana, setuju nggak? Nih, teman-teman, ada ruangan. Coba, ini sepintas saja. Jadi ada satu ruangan kantor. Nah, ruangan kantor itu luasnya, bentar, luasnya 15 meter persegi. Nah, terus, kalau diukur cahayanya berapa titik? Ayo, tim pencahayaan kemarin. 4. Berapa? 15 ya. 15 meter persegi. Berapa titik? Ayo yang lain searching. 3 Bu. Oh? 10 Bu. 15 bagi? Dia setiap berapa meter diukur? Titik diagonalnya, titik potong. 4 titik Bu. Allah. Kan potongan per 3 meter. Zidan yang lupa, lo yang bikin Zidan, masa lupa? 15 meter persegi, setiap 3 meter diagonalnya. Jadi 15 dibagi 3. Bagi 3 berapa? 5. Nah, berapa titik? 5. Nah, terus teman-teman disuruh ukur 5 titik. Setiap titiknya berapa kali diukur? Sesuai video yang kemarin. Ayo, gemes deh, cahaya doang. Ini kan ngukur nih, udah nih 5 titik. 5 titik pertama nih, cepret. Berapa kali lux meternya? Ayo. 3 kali. Ya Allah. Nih, titik pertama 3 kali. Cepret, 200 lux. Cepret, 300 lux. Cepret, 400 lux. Nah, terus itu dirata-ratain ya tuh 3 kali. Dirata-ratain. 3 kali ngukur itu berapa dibagi 3. Kalau yang kemarin Zidan tampilkan itu sama teman-teman kelompok 1, itu kan cuma 1 titik. Ya kan, misalnya 5 titik berarti 5 kali ngukur doang kan. Nah, tapi yang sesuai dengan SNI di setiap titiknya itu 3 kali ngukur. Tapi dirata-ratain. Jadi kalau dia 5 titik itu berarti ada berapa kali?
5 kali 3 kali ngukur. Jadi 5 kali 3, jadi 15 data. Ada 15 data pencahayaan. Nah, itu baru dirata-ratain, dibagi berapa? 3. Ukurnya tadi. Dibagi? Nah, 3, Bu. loh. Salah semua ntar ini. 5. Bagi 3, Ibu. Nah, kan misalnya ngukur nih titik pertama. Ini kan ada 5 titik. Teman-teman ada 5 titik. Coba teman-teman tulis. Ada 5 titik. Titik pertama 1, 2, 3. Titik kedua 1, 2, 3. Titik ketiga 1, 2, 3. Titik keempat 1, 2, 3. Titik kelima 1, 2, 3. Nah, ini titik yang 3 kali diukur dirata-ratain. Kedua dirata-ratain. Dirata-ratain. Pokoknya nanti hasilnya tetap 5 titik. Tapi dia tuh yang pertama nih 3 kali ngukur, yang kedua 3 kali ngukur. Pokoknya nih 3 kali ngukur semua nih yang kelima nih. 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Nah, rata-rata dari ini berapa, rata-rata dari ini berapa, rata dari ini berapa, rata dari ini berapa, rata dari ini berapa. Dapat tuh. Udah hasil rata-rata semua, dibagi lagi 5. Baru dapat hasilnya. Paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Ayo. Belum ditutup nih. Masih ada 14 menit. Ayo. Jelas nggak? Zidan. Siapa lagi kelompok 1 kemarin? Bu ingetnya Zidan doang. Sama si Ardi ya. Ardi juga ya kan? Ardi. Saya kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Bu. Si Irsat ya. Irsat ya. Yang suaranya kayak robot. Irsat kelompok 1 bukan? Ya Iya, udah, Bu, kelompok pokoknya 1, Bu. yang kelompok yang lain teman-teman tanyain nama Zidan sama Irsat deh, pokoknya pencahayaan. Pokoknya tadi udah berjelaskan, hampir sama, cuman ngitungnya tadi kalau yang Irsat kan di titik misalnya 5 titik tuh dia cuma sekali ngukur. Harusnya sesuai SNI-nya tadi setiap kali 1 titik itu 3 kali ngukur. Tapi 3 kali ngukur itu nanti di rata-rata. Jadi titik 1 tuh rata-ratanya berapa dari 3 kali ngukur. Dicatat loh. Teman-teman nanti lupa loh. Gampang sih sebenarnya. Oke? Clear nggak pencahayaan? Guys, clear nggak? Clear, Bu. Clear, Bu. Clear ya? Udah ya? Nggak ditanya lagi. Getaran tanyain nggak? Getaran, kebisingan. Udahlah, bisa. Nuri mukanya udah seneng gitu, udah bisa berarti. Oke. Gue rasa cukup. Selamat mengerjakan minggu depan. Semoga tidak ada kendala. Teman-teman, kalau membaca benar-benar apa yang Ibu sampaikan dan memperhatikan yang menjadi titik poin dari apa yang Ibu sampaikan, pasti bisa menjawab UTS. Dan mungkin hasil UTS-nya bisa 100. Amin. Ya, tapi harus fokus ya. Oke, baik. Yang paling krusial itu menghitung. Karena menghitung itu pertama ketelitian, kedua tahu rumus. Ya, tahu rumus dan ketelitian. Kalau nggak teliti, terus cara ngitungnya salah, hasilnya pasti salah. Ibu, esainya nggak bercabang-cabang kan, Bu? Sedikit sih cabangnya, nggak banyak banget. Cuman ya paling 2-3 cabang lah. Nggak usah aja, Bu. Pokoknya permen 5 dibaca deh. Pokoknya nggak jauh-jauh dari presentasi teman-teman. Dan juga apa yang Ibu ajarkan. Ya. Kita tuh kalau lab tuh gini. Kalau lab itu kita pasti gini. Tahu materi. Pertama kita tahu teori. Kedua, tahu apa yang mau kita ukur. Ketiga, metode ngukur. Nah, metodenya pakai apa? Standarnya apa? SNI berapa? Gitu. Udah. Terus hasil ukur. Hasil ukurnya gimana? Dihitung lagi nggak? Kalau dihitung lagi, ya udah dihitung dulu. Hasilnya berapa? Comparing sama apa Permenaker atau apa peraturan apa yang mau kita comparing, yang mau menjadi bahan rujukan kita sebagai nilai ambang batasnya. Apakah dia melewati atau sesuai atau di bawah? Gitu. Itu aja sih Nuri.
Simple. Simple kalau diomongin. Oke, Bu. semangat ya teman-teman. Iya, Bu. Semangat ya. Pokoknya nggak sesusah pelajaran yang lain. Di semester ini apa aja matkulnya? Apa aja Nuri matkulnya yang ujian? Yang dipelajarin di semester ini, Bu. Iya, yang ujiannya apa aja nih UTS? Ada manajemen kebisingan dan ventilasi industri, manajemen resiko K3, Menris, ya ada psikologi industri, terus manajemen psikologi industri ya. Terus bising dan getar, pengantar manage kebakaran dan ledakan, pemeliharaan dan peningkatan K3, ada lab K3, toxic industry, investigasi dan pencegahan kecelakaan, sama PAK, Bu. Banyak ya. Hampir semua tentang K3 lu. Berat-berat lu. Tapi nggak apa-apa lah, semangat. Psikologi, toksikologi, menris, manajemen kebisingan, manajemen kebakaran ya. Dulu ibu bikin instalasi loh kebakaran itu. Maksudnya bikin proposal apa ya, misalnya kebakaran gedung gitu, kebakaran rumah sakit, bikin bagaimana cara bikin evakuasinya, bikin instalasi K3 kebakarannya, dulu bikin loh kayak gitu-gitu. Makanya ya teman-teman harus fokus lah. Berat-berat sih lumayan gitu. Materinya banyak itu. Psikologi industri itu banyak, toksikologi banyak. Sebenarnya kita nanti yang materi kita selanjutnya ini bahan kimia berbahaya beracun ini, apa maksudnya bahan kimia gas-gas beracun ini nanti hubungannya sama toksikologi industri itu juga sih sebenarnya. Makanya kalau teman-teman belum dapat materi, ibu agak PR juga ya, nanya-nanya padang diem aja. Ya udah nggak apa-apa lah. Karena baru dapat di semester ini ya, Bu. Iya, jadi berjalan aja sih. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ibu jadi tambah jadi tambah PR-nya, jadi tambah ngocehnya gitu loh. Yang harus disampaikannya nambah lagi. Kalau teman-teman ditanya, ya Bu, udah Bu, MSDS begini-begini. Oh iya, enak gitu. Apa-apa sih tapi teman-teman makanya jangan malas baca dong. Baca. Kalau toksikologi industri nanti banyak baca itu aja Nuri. MSDS itu dibaca nanti. Atau LDKB. Itu kan tentang toksikologi industri kan berapa nilai lethal dose gitu-gitu kan mainnya dia di toksikologi itu. Tuh. Oke lah, semangat ya teman-teman ya. Jangan kendor ya. Ujiannya lumayan loh itu, materinya banyak, UTS-nya. SMK 3 udah selesai? Enggak belajar di semester ini? Semester 6, Bu. Pak siapa ngajarnya? Pak Rido juga. Pak Agus Triyono nggak ngajar? Itu siapa, Bu? Dosen K3 lah. Oh, nggak tahu. Nggak ngajar? Belum ngajar teman-teman? Nggak ngajar, Bu. Oh. Padahal beliau itu ini loh. Pinter loh. Tadi ngajarnya sama Pak Agus Joko, Bu. Oh. Kalau Pak Dr. Agus Triyono itu dosen ibu juga dulu. Pinter orangnya. Makanya kalau ngajar teman-teman enak. Bentar. Kakak mau beli juga? Enggak, ya sudah. Oke, teman-teman. Saya rasa cukup ya hari ini. Nggak ada yang mau disampaikan lagi. Si Faisal udah minggat tuh. Mana dia? Cukup, Bu. Faisal udah minggat, udah hilang. Oke, baik. Ibu rasa itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab UTS dengan baik. Tadi yang menjadi note mungkin pencahayaan karena mungkin kita belum ada tugas untuk menghitung ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa tanya si Irsat, bisa tanya Zidan terkait materi mereka pencahayaan. Tapi intinya cuman perbedaannya di satu titik mengukur 3 kali dan di arrange saja di rata-rata. Seperti itu. Baik, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini yang disampaikan oleh kelompok 3 itu bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua.
Baik ibu juga, ya ibu juga kan ikutan belajar. Kalau teman-teman belajar, ibu belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik, tambah pengetahuan, tambah cerdas, tambah memahami tentang makna penting pengujian lingkungan kerja. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman nanti setelah UTS. Mungkin kalau misalnya kita sehat, panjang umur di offline. Nah, ini nanti mungkin banyak yang terlambat ya Nuri ya. Kalau jam 8 sih pasti terlambat. Saya pribadi juga pasti terlambat, Iya, Bu. Bu. Benar, Bu. Iya, Bu, Nah, terus termasuk gimana saya cara juga, Bu. menyiasatinya? Mbak saya Tambun, Bu, jauh, Bu. Ganti Nah, jam mungkin, Bu, ya. jam berapa? Ganti jam. Nah, kalau ganti jam yang pagi emang siapa? Emang bisa? Bisa nggak ganti jam, tapi jangan terlalu siang. Gimana teman-teman? Kalau ganti jam berapa yang available? Jam berapa Yogi? Yogi, jam berapa? Pakai kumis lagi Jam Yogi. 9-an kali ya. Jam 10 boleh. Jam 10 materi siapa diambil? Sabtu kebanyakan kosong, Bu. Oh, Sabtu kosong. Iya, Ya diganti udah, ke oke. hari lain. Ya Kayak udah. toksikologi sama pak itu biasanya diganti ke hari lain. Oh, ya udah berarti kalau Sabtu itu biasanya jam berapa Zidan? Available. Sekitaran jam segitu, Bu. Jam 9.10. 10. Iya. Oke, baik. Nanti kita arrange ya. Antara jam 9 dan 10 ya. Tapi Ibu harap nanti kalau udah di range, teman-teman gak ada yang terlambat loh. Kalau ada terlambat, kita sepakat. Ya, kalau yang terlambat gimana? Termasuk Ibu. Kita sepakat. Yang terlambat neraktir. Hah? Gimana Yogi? Ibu, maaf mau nanya, ini yang offline buat yang setelah UTS ya, Bu? Iya. Ada jadwal offline, Farah. Oh, ada jadwal offline ya, Bu? Wajib katanya dari kampus Ibu juga. Oh, gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita ketemu lah ya. Masa pacaran online mulu, ya nggak? Boleh, Bu. Ya pagi-pagi ya, Bu. Iya, nanti kita atur lah ya. Iya, Bu. Oke. Baik, kita nanti atur. Nuri, mana Nuri? Nuri hilang Nuri. Ke belakang kali, Bu, Nurinya. Kenapa, Bu? Ya udah, baik gitu aja Farah. Nanti kita atur. Kita Ya. kalau bisa teman-teman juga jangan sampai telat. Yang rumahnya Ya, jauh, boleh, Bu. yang rumahnya Tambun segala macam, jangan sampai telat. Kita nanti bikin komitmen. Yang telat bagaimana kita aturlah senyaman mungkin biar kita kuliahnya nyaman dan enak. Oke? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima Iya, kasih, Bu. Bu. Sampai ketemu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu. Pagi, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Sehat-sehat Bu. semua. Ibu juga sehat. Amin.